Nandepur ke iyayahnya rawon golong tuh habis tegak preh tuh langsung dum kawin lagi nganso dum kawin ngelawan drone jemun habis sekian peng rawon dumpu ada rawon giyak mu lawan rawon Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa amma ba'd. Ta'zim dan takrim lungtuan pertama sekali pada seluruh gure-gure lungtuan yang di Sino dan di sekitarnya, khususnya ta'zim dan takrim lungtuan kepada yang mulia gure kita bersama Abi selaku pimpinan daya Sirajul Muna yang kita cintainya. Ta'zim dan takrim lungtuan juga kepada yang mulia gure kita bersama selaku pimpinan yayasan di mana acara ini sedang berlangsung. Ta'zim dan takrim lungtuan juga kepada yang mulia kita bersama selaku Raja Imum di Kemasjidan Gedayon. Penghormatan lungtuan kepada seluruh unsur muspika kecamatan yang terhormat, Tunggu Besi serta perangkat-perangkat desa yang mulia, Tunggu Imum dan tokoh-tokoh agama. Istimewa penghormatan lungtuan kepada seluruh para hadirin dan hadirat dan para santriwan santriwati sekalian, di mana Pak malam yang berbahagia nyoka tam sapat siat dalam rangka gitu ya dengan sipatah dua kata. Semoga kita sama-sama tam doa ba Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah menjadikan nabi yaitu bid dari babah lungtuan, kalimat demi kalimat yaitu bid dari rukun lungtuan. Semoga masih bujik obat, bujik nasihat dan bujik kebenaran. Andai kata hujan bujik kibarat baik, andai kata malam bujik kibarat ijalimbut, bermanfaat puro, manfaat malam, yakni manfaat dunia dan akhir. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Ya Allah, jadikan kami bagian daripada orang-orang yang mendengar perkataan demi perkataan, terus merealisasikan perkataan yang benar di dalam kehidupannya sehari-hari. Mi dan ayam, abang-abang lungtuan bapak, saban-saban kita tamu doa ba Allah. Benar puji ditanya oleh Allah kurang yang dengar dakwah, benar puji ditanya oleh Allah kurang yang dengar ceramah. Kemudian apabila di dalam dakwahnya nah apa yang betul, di dalam ceramahnya nah kalimat-kalimat yang berbau nasihat, benar puji ditanya oleh Allah Ta'ala kurang yang bubut dan kurang yang amalkan nasihat tersebut di dalam udit gedanya si buruk. Mi dan ayah, abang-abang lungtuan dan batu, izinkan bagi lungtuan Pak malam yang berbahagianya untuk menyampaikan beberapa patah kata dengan sebuah harapan, kiranya di dalam sekian banyaknya kalimat dan kata hendaklah terkandung satu dua daripada terjemahan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan
menyampaikan ungkapan-ungkapan atau petuah-petuah daripada para ulama, sehingga apabila kita duduk di sini Pak malam yang berbahagia dalam keadaan tulus dan ikhlas, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pahala kepada yang saban lagi pahala urang sedekah satu pohon unta atau Pak lain riwayat saban lagi pahala urang pemerdeka satu pohon lagi. Hadirin dan hadirat sekalian, Tuan Pak malam yang berbahagianya akan berbicara dua bahagian. Pertama menyangkut dengan maulid betul, karena tuan kalian selamanya nak terjadi perubahan atau perbedaan menyangkut dengan maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyebab katanya Aceh barangkali menyangkut dengan maulid yang gak maklum sampai berbulan-bulan dengan kaifiat yang tertentu. Begitu juga di Indonesia. Nah, dan perayaan-perayaan maulid bahkan sangat menggema. Artinya hadir ribuan, puluhan, bahkan ratusan orang di sebuah tempat dalam rangka mengenang dan mengingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi bila terbanding dengan perayaan maulid yang diadakan di luar negeri, sebagai contoh tak kalah di syekhnya, presiden syekhnya sangat cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sanggup menghadirkan jutaan rakyatnya di sebuah lapangan yang sangat besar tanpa persediaan makanan dan minuman, tanpa teratak, tanpa tenda. Mereka berdiri di tengah teriknya matahari. Kemudian diundanglah seorang syekh untuk membacakan kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara kisah-kisah itu mereka berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisa terlihat di ekspresi wajah mereka sebuah rasa cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenangan seolah-olah kedekatan di antara mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, perayaan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menggema di mana saja tempat domisilinya umat Islam, sekalipun mereka sangat minoritas, akan tetapi tetap merayakan hari kelahirannya. Namun demikian Pak Gedanya Uronyo kadang perdebatan kecil atau lewat media-media ada sesuatu yang mengkhawatirkan terhadap anak-anak gede. Naurun yang begah lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kapan lagi lahir manusia biasa. Keistimewaan yang tertulis di dalam kitab-kitab, di dalam sejarah-sejarah mereka menafikan. Dia bilang bahwa Muhammad lahir itu sama seperti lahir orang-orang yang biasa, tidak punya cahaya, tidak ada satu keanehan, cuman biasa-biasa saja. Bahkan mereka mengatakan bahwa Muhammad tetap kecil, menghidup sampai itu tingkai pegah seandainya nak Pak Jambe di Mekah bawa tenyan barangkali Muhammad kecil itu akan mencuri jambu orang, na'udzubillah. Begitu juga mereka menertawakan perkawinan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidatina Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah pada saat itu berumur 10 tahun. Aisyah itu adalah gadis yang cantik, anak orang yang berada, kawin dengan Rasulullah pada umur lebih kurang sekitar 50 tahun. Ada ustadz yang mengatakan, saya baca sejarah, saya baca hadis, tapi logika saya tidak mau menerima. Kok
kok mungkin ada gadis cantik berumur 10 tahun merasa bahagia kawin dengan seorang laki-laki yang berumur 50 tahun. Yang dimaksudkan itu adalah Sayyidatina Aisyah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebagian para hadirin ada yang tertawa. Ini adalah hal-hal yang sangat bahagia terhadap generasi kita ya, karena kita tak maklum bahwa anak kita yang uronyo adalah mereka memiliki Android, mereka bisa mengkonsumsi pengetahuan di mana saja, walau pengetahuan itu bertentangan dengan yang sebenarnya. Karenanya dan ayah abang-abang Luntuan dan Batu, ini hanya sekedar pegangan bagi kita yang sudah melakukan, bukan ingin membuat tunduk orang-orang yang tidak tunduk. Masa santai ini naudun kita yang balu pakan teguh pegang acara kanduri maulid, saya menjawab singkat karena saya cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya cinta itu tidak butuh terhadap dalil, bukan berarti tidak ada dalil, akan tetapi tidak butuh. Antara manusia biasa dengan manusia biasa boleh saling cinta dengan catatan tidak pernah melanggar sedikit pun, tidak pernah terjadi dosa sedikit pun berkenaan dengan percintaan di antara mereka. Seorang anak diperintahkan cinta terhadap dua orang tua. Para umat dianjurkan cinta terhadap para ulama. Kalau memang itu boleh dan dianjurkan, apalagi cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat luar biasa. Justru karena adanya manusia tersebut adalah kita, adalah keluarga kita, adalah segala apa yang kita miliki hari ini. Bahkan segala sesuatu diciptakan itu karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ada Muhammad, maka segala sesuatu tidak pernah ada. Luntuan baca dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abdul Wahid bin Ismail. Kejadiannya di Mesir. Nasira urang Islam di setiap tanggal 12 Rabiul Awal beliau selalu merayakan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara jirannya adalah orang Yahudi. Karena kapaduk-paduk tuh di kalal Yahudi lagi yang tapi pada tahun terakhir perumoh Yahudinya hirin itanya ngelah balakon nyebata kitanya ayah pakan jiran kita yang muslimnya di setiap tanggal 12 Rabiul Awal dia selalu mengorbankan harta yang begitu banyak tujuan ijauh lilako Yahudinya karena menurut keyakinan jiran kita yang muslim bahwa pada tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah hari kelahiran Rasul mereka. Mereka mengatakan kenduri dan perayaan itu adalah pertama syukuran, yang kedua mengenang terhadap hari kelahirannya. Li jauh menalilako tengah permoyau. Kebetulan malam di Lumpau seolah-olah permoh Yahudinya dirikalan sabo jamaah. Sementara di tengah-tengah jamaah itu ada seorang pria yang sangat berbeda dengan jamaah yang lain. Berbeda dalam bentuk postur tubuhnya, berbeda dalam bentuk wajahnya, sangat tampan. Hingga perumoh Yahudinya ibu dong salah kiro jamaah itanya. Nyan urang agam yang paling ganteng dalam jamaah dronsoy. Ho genaja dan tujuan rame-rame. Gejauh di jamaah. Urang agam yang paling gantengnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, penutup para nabi dan penutup segala rasul. Namanya Muhammad bin Abdullah. Itanya melipur moh Yahudi. Ho genaja kenan pak rumah urang Islam. Tujuan beliau ingin bersalaman dengan jiran drone yang muslim sekaligus dia kunjung ahli keluarga ganyan karena ganyan kagelakukan hari perayaan terhadap kelahiran Nabi.
Tayang lipur moh Yahudi sandai ji lung jak lung berapa nge Rasul drone gede berapa ngelung ngejawab ke jamaah pasti Rasul kamu berakhlakul karimah dengan siapa saja dia tetap mau ngomong tanpa pandang bulu. Budahlah perumoh Yahudinya di pudo Pak Nabi Muhammad watai kata di hoi ya Muhammad dijawab oleh Nabi labbaik watai dijawab oleh Nabi dengan kata-kata labbaik dikejut perumoh Yahudi pakai karena labbaik adalah satu sahutan yang mulia karena panggilan yang mulia dan juga ditujukan kepada orang-orang yang mulia. Sedangkan perumoh Yahudinya adalah tahu diri dia itu bukan muslimah. Maka Nabi menjawab dengan kata-kata labbaik sambutan yang amat mulia. Sebagai contoh huruf geja waji itu ketika Mekah kebaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Maka bacanya itu adalah sambutan terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan Allah mulia dan Allah Subhanahu wa taala maha mulia. Maka dijawab dengan kata-kata labbaik. Karenanya hirir purmoyodi. Itanya li purmoyodi, ya Muhammad, lima tujibu da'wati bitalbiyah wa ana fi ghairi dinik wa ana min a'dai. Muhammad, kenapa engkau menjawab panggilanku dengan talbiyah, yaitu kata-kata labbaik? Aku ini Muhammad berbeda agama dengan agamamu. Bahkan saya ini adalah bahagian daripada musuhmu. Saya beragama Yahudi Muhammad, bukan beragama Islam. Maka dijawab dengan kata-kata labbaik. Dijawab oleh Nabi, hana lum jawab panggilan kata wahai perempuan dengan kata-kata talbiyah, melainkan karena duluan aku tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah terhadap engkau untuk memeluk agama Islam. Karenanya maka lu jawab dengan kata-kata talbiyah. Gedeut urinangnya, alangkah mulia akhlakmu Muhammad. Innaka la'ala khuluqin adzim. Kamu memang benar-benar berada di sebuah akhlak yang sangat dahsyat, sangat hebat. Binasalah orang-orang yang menyalahi dengan urusanmu Muhammad, dan sia-sialah kehidupan seseorang yang bodoh, jahil terhadap kadar dan derajatmu Muhammad. Untuk iadakan fa'ana asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Ulurkan tanganmu Muhammad. Saya akan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nuju jaro Nabi, kemudian di majaro oleh urinangnya diucaplah dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tamang di dalam agama Islam. Timuh perasaan lemati punya yang ganya lumpanya bukan. Akan tetapi di sisi yang lain ganya punya hasrat bahwa singa urau ubina harta yang ganya miliki akan dipergunakan untuk merayakan hari kelahiran Nabi. Pah urau tinggal kalian liurinang Yahudinya lako agaknya ke dalam sibuk. Kita yang ayah lu kalandron dalam keadaan sibuk tak? Pu persiapan yang dengan pegat ledon. Dijawab, lum sedang membuat sebuah persiapan untuk merayakan hari kelahiran seseorang yang telah mengislamkan engkau, wahai istri. Baik jawab menanti kejadian purmoh Yahudi. Ita yang lipur moh Yahudi. So pegah badron, lu merupak dengan Nabi Muhammad dan lu kalau tamang Islam. Jawab lilako. Yang pegah baklum adalah orang yang pertamang lum di dalam Islam, lihat pertamang gata dalam Islam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bidadayah para hadirin sekalian, dari sejarah singkatnya saya kita cok padu-padu poin. Pertama, watai kitanya kalumpau merempok dengan Rasulullah
bahwa lumponya adalah lumpo yang hak, budoi yang terlumponya Rasulullah. Gitu ji terlumpo tidak urang yang anak dia duri. Keliurangnya lum adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang budoi yang terlumpo ledeonya adalah Rasulullah. Atau talumpo si urang yang kamu duri ngon gede ikulengan lum adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyan pun lumpo budoi sekalipun dalam bentuk wajah ngengirem pakat budoi karena syaitan dan iblis tidak punya kekuatan untuk merekayasa dirinya sebagai Nabi Muhammad. Mampakan dalam bentuk wajah urang yang kagednya duri, barangkali ada hikmah Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan urang yang dilumponya salah sidro daripada urang yang lebih nyata bohong. Urang yang akrab dengan Rasulullah akan bermimpi bertemu dengan Rasulullah, atau boleh jadi dalam keadaan sadar berjumpa dengan Rasulullah. Salah satu sebab mangat akrab kita dengan Rasulullah selawat beliau, selawat beliau. Nyontoh majelis kita yang malam yang kan majelis khusus membaca kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyata pegat majelis khusus membaca kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam majelisnya tentang gelawet berbahaya urang yang aja. Berbahaya bagi urang yang kajak tapi go. Mesti degedi yang malamnya tak baca Al-Barzanji dari A sampai Z lebih daripada apa yang dibaca-baca oleh urang daya hati maulid. Dalam celah-celahnya tentang telawut pegah sejarah Rasulullah. Bahaya bagi urang aja. Punya urang yang kajak hang getim dengan lebih berbahaya loh. Ya, manyo hana bahaya, urang hana ja hana bahaya, urang wo pun hana bahaya. Yang kerja Pak Long yo mesti wo berangkat janji. Mesti wo mingde nabunge lo hang bunge, namale lo hang male lo dia. Salah nirol pada Syekh Buah Bijuk tarikat ke murid dan diizinkan muridnya menyampaikan, memberikan kepada orang lain. Musalawat lihat semayang isya dalam bentuk apapun, lihat semayang isya, lihat semayang isya drod tam selawat wateji sampai ke semayang tubuh kan mana ji full dari lihat main catat firman tubuh nyan wateji di berangkasa orang yang dibaca selawat ke Nabi perreduh ke nyan ibarat ka di pula syajaratin nukut. Syajarah juga pakai nukut nya bahasa droi nakatnya ngempera. Artinya juga segala kemudahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang dimulazamah dengan selawat lihat semayang isya perreduh ke beragapu aja selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oh nak tahu biji. Lihat semayang isya ta dua lam salla pijit dengan ta magun pijit dengan ta dua pijit bahkan dengan nonton TV tangjit. Ana wate ini kita nyawa yang nawate tengah nonton sinetron gitu. Jiti talaga mah ba nabi da berah ana wate ini Rasulullah pun telah kedua yang nanya wate nontonnya baju tak. Anak upu tadi. Dalam sebuah riwayat tidak urang gelempok merempok Rasulullah dengan jak jalan deui ya Rasulullah. Rasul tidak menoleh terus berjalan, dipanggil lagi ya Rasulullah tetap tidak menoleh, diulang 3 kali yang kali ya Rasulullah. Anak yang pilih Nabi budak uragamnya pagap ya Rasul legal lumhoidon muturut pakai Rasul hana yang dia lum. Dijawab oleh Nabi
hana lung turi drawan. Dijawab oleh orangnya, ya Rasul, bagaimana mungkin engkau tak kenal terhadap aku? Aku ini adalah salah satu daripada umatmu. Para ulama berkata bahwa engkau ya Rasul kenal terhadap umat melebihi daripada seorang ibu kenal terhadap anaknya. Nabi turi terhadap gedanya umat lebih berat daripada mak geduri terhadap dirawana. Kiba mungkin lu hanan turi ya Rasul? Dia jawab oleh Nabi, yang lung turi lelung adalah orang yang lum selawat gelung. Berat juga. Gepelatin draw untuk selawat dia gelumpoy. Nah padu-padu trip gelumpoy dia trip merupak dengan Rasulullah. Hei, ya Rasulullah. Karena mendingin Nabi. Kita yang liurnya nan turi lung ya Rasul. Nyawa kalung turi kata. Inan bertanda Nabi akrab dengan sangat akrab dengan umatnya yang banyak berselawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak turah kita yang dapat baca tilawah lihat main syabnomi bekasat. Ya, bekasat untuk mendapatkan kemudahan di dalam udip, untuk mudah rezeki beknya kata. Tapi kasat mandal untuk akrab kita yang dengan Nabi supaya Nabi tat neduri kita. Atraji yang hana kasat nyan na gerawai. Ingat ni. Oi, ingat. Amalkan. Dandang dengan. Ya, tahu tayong buat ke uro-uro yang dandang ah, taduk terus nak buat ngelewet supaya akrab dan kemudahan yang akan lahir. Yang kedua, poin yang kedua. Orang yang gerayakan hari kelahiran Nabi secara tulus dan ikhlas, nyan orangnya akan yak mumatjaro oleh Rasulullah dan keluarga orangnya akan kunjung oleh Rasulullah. Tulus, ikhlas, kan karena ini karena itu, tapi karena mengharap ridha Allah, karena mengharap syafaat dan kedekatan dengan Rasulullah. Nyan orangnya akan yak mumatjaro dan keluarga orangnya yak kunjung oleh Rasulullah. Insya Allah berkah. Maka pada wali murid, kaum mak, kaum ayah, para pemuda sekalian yang golong pegang kanduri maulid, silahkan. Baik kanduri atau dalam bentuk sedekah uang tunai, silahkan kasar. Ya Allah ya Tuhan ulung sedekahnya karena yatim, fakir, miskin, atau ke masjid karena lung perayu uro lahi Nabi. Mudah-mudahan keluarga kita yang dengan kita yang roh Rasulullah akan memumatjaro. Jadi gini na urung kun hetat Rasulullah pada yang matjaro karena rameta urung kanduri maulid. Jawaban itu adalah bukan hal yang sukar. Perbandingan saban lagi malam Qadar, Lailatul Qadar. Malaikat nedun yang mematjaro dengan orang yang sedang beribadat pada malamnya. Ramai orang beribadat, ramai yang mematjaro. Nah sukar tidak. Sehingga salah satu daripada tanda berkelam malam Lailatul Qadar, buno uro tidak dikatakan cerah dan juga tidak dikatakan mendung. Dan pegah cerah dan pegah redup pikir. Warna uro kuning-kuning. Pakan kuning-kuning karena dibayang-bayangi oleh sayap para malaikat yang sedang berangkat dari bumi menuju ke langit. Yang kedua, idayang leur. Nabi nan pegat kaduri maulid, nan pegat perayaan maulid, jawab ji. Nah, cuman kan dalam bentuk kanduri. Berarti Nabi dengan duduk dengan para sahabat, ngetanya ngelihat sahabat, ya Rasul kenapa anda berpuasa di hari Senin? Rasul menjawab, karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Bahkan ya Rasul puasa apa Senin? Dijawab oleh Nabi karena urut Senin adalah urut kelahiran lu. Artinya Nabi berpuasa di hari Senin karena mengenang hari kelahirannya. Yang onan mendak gaji kepegangan kita yang urang yang pegang hari umji nya kak kemana ya Jule? Yang gelhe sejarah sabo
Adik Nabi tabo. Yang gelhe Abu Lahab. Nah buat perayaan Maulid. Abu Lahab. Kejadian ni Abu Lahab nenditipkan budak ganyan Suwaibah untuk hira satah ngingkalan Sayyidatina Aminah pak malam melahirkan. Kena Abu Lahab Suwaibah, apabila Aminah sudah melahirkan, tolong kabarkan aku secepat mungkin. Ke Suwaibah good. Begitu selesai Aminah melahirkan, budak Suwaibah yang merupakan Abu Lahab. Ke Suwaibah Abu Lahab, Aminah sudah melahirkan. Kali melahirkan Suwaibah, puruhnya inang atau agam? Jawab oleh Suwaibah, agam Abu. Budoi agam Suwaibah, budoi Abu. Menyemenan wahai Suwaibah, mulai detiknya gata merdeka daripada lamit lu. Artinya Abu Lahab gupung merdeka saboh lamit karena senang hati lahir Nabi Muhammad. Walau Abu Lahab tidak tahu bahwa bayi yang dilahirkan oleh Aminah itu adalah Muhammad kecil yang akan jadi rasul penutup pada satu saat. Walau Abu Lahab tidak tahu bahwa bayi yang dilahirkan oleh Sayyidatina Aminah itu adalah lawannya Abu Lahab di masa yang akan datang. Tapi kalian tenang, gepung merdeka saboh lamit. Mie tabuh lamit, yum lamit 20 juta sama dengan pengorbanan Abu Lahab tenang terhadap kelahiran Nabi 20 juta. Tanya paling-paling mie tayu pegat rantang ba anak mit tameu tempat pengajian atau tameu rumah sikula sirtuh ribe atau sirtuh 50 ribe. Tapi dubi hidangan saja umlasa kaduri maulid umlasa barangkali 50 ribe tidak atau katakanlah 5 juta. Nyata banding dengan Abu Lahab manteng le pengorbanan Abu Lahab. Dudo Wate Abu Lahab kamati nelempau li Ibnu Abbas. Tantang merupakan Abu Lahab. Nitayang li Ibnu Abbas. Abu Lahab tiban keadaan drone dalam neraka. Napa dek? Langsung katanya tiban keadaan drone dalam neraka. Karena Abu Lahab pasti asal neraka. Nas Al-Quran. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Itu ayat menunjukkan bahwa Abu Lahab itu dipastikan asal neraka. Tiban keadaan drone dalam neraka. Napa dek? Jawab oleh Abu Lahab. Pedih. Pedih Abu. Pedih. Daukul Abu Lahab. Pedih-pedih adib long napui menjanjat. Tayang Ibnu Abbas pajan pui dan pu alasan. Jawab oleh Abu Lahab. Pui adib kelung malam Senin dan uro Senin. Pakan pui karena senang adelung lahir Nabi Muhammad. Bukti lung senang lung pun merdeka saboh lamit lung yang bernama dengan Suwaibah. Abu Lahab geudip kafe gelawan Nabi Muhammad. Abu Lahab gemate dalam keadaan kafir. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan sedikit, yaitu pada malam Senin dan hari Senin, karena Abu Lahab senang hati terhadap urolahinan. Apalagi ditanya umat Nabi Muhammad uronya tun sirbe pertuh belusa hijriah. Nabi ni hijrah ba umur 50 tahun. Nyana salah tuan. Sama dengan bu menyata tamah 50 he sirbe pertuh belusa. Tamah 50 he sama dengan sirbe pertuh si kurang pluh tahun. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini tahun ini berumur siribe pertuh 30 tahun. Dupnan jarak antara kita yang dengan Nabi Muhammad. Kita tidak pernah melihat wajah indahnya Nabi Muhammad. Kita tidak pernah mendengar satu kata yang langsung diucapkan oleh lidahnya Nabi Muhammad.
kita tidak pernah melihat sebuah aktivitas, sebuah gerakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, tapi kedayo manteng cinta terhadap Nabi Muhammad, cinta terhadap syariat Nabi Muhammad, dan kita masih setia dengan perjuangan Rasulullah. Munya ke Abu Lahab na keringanan, apalagi ke umat Nabi Muhammad udah beriman terhadap Nabi Muhammad, dan insya Allah tak mati juga di akhir iman. Munya ke Abu Lahab Nabi Pui, ke gedanya umat Nabi Muhammad lebih-lebih Nabi Pui. Nyan sagai menyangkut dengan maulid. Mudah-mudahan sekali lagi jadi kepegangan bagi kita yang kayakin, tidak digoyahkan oleh berita-berita, pengetahuan-pengetahuan lewat media-media. Mudah-mudahan untuk kepegangan road gemtamah yakin kan, untuk meyakinkan orang yang mengatakan tidak boleh merayakan hari kelahiran Nabi. Mi dan ayah, abang-abang lu tuan membantu. Bahagian pertama kami ya, mi yang kusut jak pak mulutnya mi nak wo kaji. Kabih masalah maulid. Bagian yang kedua, tuan langsung kena terjemah satu ayat. Yang berkenaan dengan misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang kabiat hari dia baca, kabiat hari dia dengar, Nabi mengatakan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Saya diutuskan ke permukaan bumi ini untuk membuat manusia berakhlakul karimah. Nabi, misi Nabi diutuskan untuk membuat manusia akhlakul karimah. Lalu orang ada pegahnya misi Nabi jauh ceptat misi Nabi lah kau. Dilahirkan hanya untuk membuat manusia berakhlak. Barangkali orang yang jauhnya tidak mengerti akhlak yang sebenarnya. Rayu persoalan akhlak. Lalu orang nggak anggap berakhlaknya keip-ip, sengap-sengap. Tinggal ada dengan orang kun, getat akhlak bangnya. Putra get akhlak pendiam ya, keip-ip. Geduk pak kita kopi sengap, geduk pak jambu sengap, papat yang geduk sengap geduk. Hana ke berapa? Nyampe ada perintah le. Puas sengapnya memang geir daripada sesuatu yang hana berfaedah tau ke? Punya geir daripada sesuatu yang tidak berfaedah, pakai dengan apa kok? Makan orang jem-jem. Atau kemungkinan geirnya lantaran hana bahan, hana pura. Kena mupat gaya hana bahan, ikop na bahan kak dengan ada kop ender. Berarti yang kena akhlak. Nah ya udah ngati kalian anak muda ijak itu urung dohai pemiuk bahu. Bekul ya urung lain gak akhlak anak muda yang. Ijak itu urung dohai itu puah pemiuk bahu. Kita mahlam tandai ji hitim semayang di puah tu gak lo makai. Artinya pemiuk bahu kuno kagak berakhlak walau anak mudanya handai semayang. Punya akhlak dalam dente. Sebab tak kala lagi mano agam pun naik putren bahu. Watedo ngan mano inang yang baru-baru. Bahkan jap di putren. Nya wate mano agam di putren tayuk ike mano inang pun takun mano agamnya mano agam yang berakhlakul karimah. Dalam dente. Menyatakan di dalam definisi itu al-khulqu ibaratun an quwatin fin nafsi rasikhatin tasduru anhal af'alu bisuhulatin wa yasrin min ghairi hajatin ila fikrin wa riwayatin. Akhlak itu adalah satu kekuatan yang sangat mendasar di dalam jiwa seseorang. Karena kekuatan tersebut terjadilah perbuatan-perbuatan secara mudah dan gampang
tidak butuh kepada pikir-pikir. Itu namanya akhlak. Nah, sabab kekuatan yang karaseh dalam jiwa kita, dari kekuatannya itimoh perbuatan yang lain secara cepat dan gampang. Atau menyatakan bahasa lain, akhlak itu adalah sebuah refleksivitas terhadap sebuah keadaan, satu gerakan aktivitas yang cepat yang timbul di saat keadaan-keadaan tertentu. Ya, akhlak punya perbuatan yang terjadi yang baik dikatakan akhlak yang baik. Bila perbuatan yang terjadinya tidak baik dikatakan akhlak itu tidak baik. Contoh, tidak orang watai kalian orang lain lebih nikmat ya Allah, langsung spontanitas selamat tiganya alhamdulillah ya Allah kesaudara lum kan lebih nikmat. Mudah-mudahan dengan nikmatnya akan menambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dukun akai ge. Orang yang lagi yang dukun orang ge akai. Tidak orang watai ganya gepubuh ibadat hanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap lain yang akai ge urang ji gekeun urang ge akai. Tidak orang wadah ganyan gepubut kebaikan, keingat ganyan bahwa kebaikan yang lu pubutnya adalah semata-mata karena hidayah, karena taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hidayah dan taufik kita tidak akan sampai kepada kebaikan. Yang ingat terhadap nikmat Allah Taala nya gekeun dengan akai ge. Nyam teu dayo du ino malam yo. Ruh tajak kena pun. Daya kiban dakwah karu daya. Ruh kena ruh tadu. Tadu. Pakan tadu. Karena semata-mata hidayah pa Allah. Dia pelemah oleh Allah yang butuhnya adalah butuh, yang salahnya salah. Kemudian lebih taufik. Putra taufik sebuah kekuatan yang diciptakan oleh Allah diberikan kepada seseorang hamba agar hamba itu sanggup melakukan taat dan sanggup menjauhi larangan Allah. Yang adalah taufik. Jadi beda nih kekuatan untuk kubu ibadat dengan kekuatan mebaunya juga tak beda apa. Punya mebaunya kekuatan yang dilahirkan oleh fisik. Tubuh kitanya sehat, tubuh kitanya kekar, makanan hebat. Insya Allah bau sikan itamai. Tapi dalam tente orang yang me bau sikannya gejak mengaji dalam tente. Orang yang me baunya dalam tente berjamaah. Orang yang me baunya dalam tente duduk dalam majelis ilmu atau majelis zikir. Kenapa? Karena itu hanya kekuatan fisik. Penyebabnya adalah sehat badan dan kekarnya badan dan ditunjangi oleh makanan yang dia makan. Punya kekuatan taufik pemberian Allah. Maka kita bek tadawa mungkin ada gede poh di tengah dua belah na urang geme bau di kandirau poh 12 dah berah bang karap wate Jumat tajak masjid ya gejauh le abangnya ahan ilung ja uroyo kurang sehat nyen bek dam dawa beda begah kipan begah kurang sehat. Kuno pos di tengah 12 lu kalian bau si kandirau dan apa? Masa apa 12 kan begah kurang sehat? Yang ada tak dawa. Pakai karena ganyan buno sehat untuk mebau, tapi untuk yang mudin hana sehat. Kenapa? Karena taufik tidak diberikan. Yang watai kita tapakar yang lain urang yang lain. Hana gede ya lama ting kita kun. Alhamdulillah ya Allah. Kelung na taufik sehingga lung lung ya. Seandainya jika abangnya nunjuk taufik, sungguh gaknya sempat ngelung di masjid. Begitu juga sebaliknya. Seandainya baklung dicabut taufik ya Allah, lung akan sempat ngeganya lung dua di luar masjid dengan Jumat. Maka lung hana hirir lung. Bak majelis taklim din urang hana hirir ya. Bak majelis zikir din urang hana hirir. Soalnya orang dalam majelis taklim di menasah di masjid dengan orang yang nampak kita kopi, pasti le orang pakai kita kopi. Nah irit, anak irit. Tanya boleh saja memberi harapan, menaruh cita-cita agar seluruh masyarakat itu mau duduk dalam majelis ilmu. Silahkan bercita-cita demikian. Tapi Anda jangan pernah berputus asa apabila itu tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena semuanya itu tergantung
pada hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat gedayo terhadap hidayah Allah, ingat gedayo terhadap nikmat taufik Allah yang gekeun dengan akaigeun. Tidak buat kebaikan karena na taufik ba Allah. Ingat gedayo kenan yang karena na akaigeun. Lawan daripadanya gekeun buru akai dan kenyanto yang sekedar contoh. Urang watai gebuat kebaikan gandalkan kekuatan pribadi yang buru akal. Bahasa Arab bukan dengan ujub, bahasa agama mengandalkan kekuatan pribadi, lupa dia terhadap nikmat Allah yang akhlak yang tercela. Orang gebubun ibadat gesemayang berjamaah mengharap bahagian daripada makhluk, apakah itu pemberian makhluk atau pujian makhluk yang buru akal. Bahasa agama bukan dengan riya. Orang wataigalan orang lain merupakan nikmat langsung susah yang beruakai. Najiran ganyan muplu-plu tun gejak ngitangin. Kebetulan di minggu yang kau likut gejak Honda. Anak jala ke Honda tu. Gedanya gepo Honda ni yang kalan kali minggu. Gejauh Honda tu. Honda tu nya pajan belau di minggu yang kau likut langsung susah. Yang mulai di malam aja gayanya dengan gekah nama nganti. Bu hana mangat baba iya hana mangat dia dosa. Yang senang gayang libat Honda tidak tahu nyamat yang karena bakoknya begitu. Tampi-tampi kadang lihat semayang isya dua dia ke musalla lo menghadap kiblat pun jarum doa Allah ya Allah ampun Nabi Allah Honda yang nabati pulannya begitu. Kami yang hana kata mupok pijut ya Allah. Ini kalau doa kata kalau kata mendem nara orang kata Honda tu, nyokan mupok pijut ni. Kadang Honda lemah droi pak. Kuah mangan, ungkut mangan. Bu belaan ke aku kecilek dan purmo hidup. Kitanya ayah kuah mangan, ungkut mangan. Pakai ayah hana berjauh perasaan lu pur mangan lagi bu ya. Anak ibu gak hati sakit karena udah ini Honda. Tengok lu fikir-fikir yang tipulannya berkata Honda, hebat hago je kayak berapa tau? Kalau ini. Yang orang yang paling sengsara udah dalam dunia ni yang model orangnya. Yang apa itu sah? Dalam dunia yang udah itu sah orang akhirat sengsara. Sebab jahitan nikmat Allah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya. Setiap hamba Allah merupakan nikmat, habisnya dalam keadaan rusak. Yang kulit betul, tubuh gerge, pujut, aju kerempeng, oh putih mendumpuk-dumpuk, ada segala ungu, golong watai putih. Di segala bentuk gaya tubuh orang, lagi orang kakenang darah mamai. Tinggal rumah hirin, jual kau baru lagi. Beberapa dokter tolong check up lengkap dengan kayaknya lumpuh penyakit di dalam. Bila dokter diperintah, habis perintah. IPDB berapa? Bu, bapak dalam keadaan sehat. Sehat Pak Dokter? Sehat. Kok bisa Pak Dokter dalam keadaan sehat? Padahal tubuhnya dari hari-hari semakin kerempeng. Kayak orang kena diabetes. Darahnya normal Pak Dokter? Normal Bu. Tensinya normal, gulanya normal. Asam urat Pak Dokter? Tidak ada. Kolesterol? No. Jantung? Bere. Paru-paru? Hanam bele. Mapakan di ayatnya lu ke urut kena mengai Pak Dokter. Oh, pokoknya ini rumah sakit anak penyakit. Kadang anak penyakit donya cime padukun. Beda purmo jole kau me padukun. Gerajah le dukun 7 support mentai-tai. Belaan ibu ngamuk urut sakit. Mudepet. Bina dukunnya me dukun je. 7 buah dukun kali 7 support. Anak mesti pat ya ngomong. Ni orang penyakit macam ni ngamuk mati raja ahli dukun. Yang bidukun tak bahaya ni. Doa yang baca ahli dukun siapa yang tak baca lagi kita mati baca ahli dukun iki guru lagi. Dia baca lagi kita untuk iki. Alai pak beda.
Tanya ayat kursi dia baca. Itu kon ayat kursinya ni. Ate proof le dokon mukri itu tadi. Ate tak proof le dia dokku jauh lo tadi. Kaya je. Alai pa beda. Kita ada perintah na beda bajut bakun la ilaha illallah bauju. Ida yang dokku dia jauh tadi bauju dah kun berkali kalimah la ilaha illallah. Keliru takitnya enggak aku. Ate dukun dengan berkat kalimat la ilaha illallah hu mutri gitu lagi. Yang ini nama beda. Yang jelas dukun lengkapnya beda pokoknya dong kalau udah butuh jarak tu. Nak bungai orang dulu, nak perulung, nak buat apa? Guna. Yang kebak salahnya, yang dia izin baru lagi. Arti terkeli ni orang salah yang berkat kalimah la ilaha illallah. Arti tu berkut yang berkat kalimah la ilah. Ilah dia. Alias mati la ilah. Mati ha. Kita mau dia tu ha illallah mati lemah. Kita mau dia tu dia kepude, dia kepumate kepude. Alian kepupanya lo. Geranya mudro jin ya biraya. Jin baru terkece mengkri jin. Mainnya beda dodronya. Kita neraja nak urus terkece. Jangan juga beta. Nya santriwati sakit masa rumahnya apa yang terjadi. Anjir raja nya santri yang ngamuk dalam daya apa raja. Amna ini. Dia tanya jin yang demang ba santriwati jin yang galai itu pun agak. Beta raja Ham boleh ni raja. Nyelong ini pernah iblong ni. Ibu dah hanya yak tu kita buka dulu. Karena belum hanya bilele lundang berani ni ke mui belum waktu patu pun belum rogo deh rubah ke rogo ai belum dan juga akhir dari rubah na luka mencubi leh rubah na mencubi adi kan rubah ya jauh lu ke boy baik buang nama lu jauh kita aku ke gamu. Ibu aja mau jari-jari. Balung ini namon raya, punya lubek pak pangunyo raya. Anak tutup lah, orang pun ramai tu grup kan. Hai grup lengan raya. Ni grup insyaallah mati mana tahu. Hai grup, lampulah ya grup. Pulah habis maya. Lung pergi lung posnya, lung yang mana lampulah tengah malam. Lung jeng ni nang masrung ijapun dia boleh dia kuau boleh mana dia dia no jepungคือพอยังไม่ใกล้เพื่อโอ้แล้วกุลาก็เจ้าเดือดช่วงกุลาอะไรกันทิ้งได้เงี้ยเจ็ดปีไอ้โรคอยู่แล้วมันรายจริงแล้วก็มาให้โรคyang dia anjir kata permun dia awalnya galak ya saya kamu gak gua kita hidup dayanya galak ada yang ada permun kau tuh bumi ni ada permun bere putar ada bekas yang kamu jauhin kan yang jauhin kenal itu dah le gua baru pun le gua kehanan ngamong ini Bak Siuro gua hanang kuda yang na bagai japli uti ke pulau ngan negeri pudu inan tera mi bokah jerung ke mesin merosak ke pudu inan meja bu subuh meju ke baju boleh lan ko turinang yang ke sita pulau api sabo pingan gedama sabo pingan kurmo hiru gedanya ayah borosaji buah mangan ungkut mangan bela anak ang mencilek nah uronyo buah kan ungkut tapi bukan tamah sabo pingan maka menang gede
jauh tipulan je kan dong gede dua pokok rupanya mangat buahnya nggak gara kok dudung gede yang buah akai buru bahasa Arab berkun dengan hasad bahasa Indonesia berkun dengan dengki bahasa Aceh berkun mu'un nanti ngan bahasa Hawaii kita mu'un tidak ugok karena mangat ada saya kata ugok itu pejabat ukang apa gitu mu'un bahasa Arab berkun dengki yang contoh jadi Rasulullah dilahirkan untuk membuat manusia itu berakhlak. Bahasa lain, apabila manusia sudah berakhlak, pasti manusia itu bersifat dengan sifat takwa. Apabila sirara urang karena sifat takwa, maka dikatakan dia itu muttaqin. Apabila urang dikategorikan dalam muttaqin, maka surga Allah adalah milik mereka. Allah Ta'ala berkata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada pengampunan Tuhanmu dan kepada surga. Luasnya surga, langit dan bumi disediakan bagi orang-orang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Surganya mi dan ayah abang-abang Tuhan persiapan Allah ke orang yang bertakwa. Beda dengan neraka. Neraka disediakan bagi orang kafir. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Takutlah kamu terhadap neraka Allah yang disediakan untuk orang-orang kafir. Nerakanya turun kafir. Betul kali gitu. Apa yang disediakan ke kafir Allah betul kali gitu. Asai apa yang disediakan ke kita itulah yang harus kita rebut. Ulang tiga, Rasulullah dilahirkan untuk membuat manusia berakhlakul karimah. Orang yang berakhlakul karimah adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah penduduk surga. Karena bahasa Rasulullah dilahirkan untuk menjadikan manusia penduduk surga. Maka raya profesi kalau tidak menuntut cita manusia berakhlak bertimisi Nabi Muhammad untuk menciptakan manusia itu menjadi penduduk surga. Orang yang menjadi penduduk surga itulah orang-orang yang sukses, orang yang bermasa depan. Wal akibatu lil muttaqin. Akibat itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Akibat itu adalah final daripada sebuah urusan. Final bagi orang yang bertakwa adalah final yang baik. Apa itu? Surga. Masa depan itu adalah surga. Orang yang selamat daripada neraka pasti tempatnya surga, karena tempat yang gelhe orang akhirat. Miakan surga neraka, miakan neraka wajib surga. Mesti ada gede. Ayo ada mau surga, musuh. Dan berdoa bunyumna. Terus dalam surga tinggal dekengon. Ngan gedeyo jamun pernah jadi gubernur. Tahu jadi presiden dia, jadi orang-orang kapulah pejabat-pejabat. Ingat dikenal karena awal kerap saya teman. Tinggal duduk dalam surga tinggal, Pak. Gubernur yang ngelung jamun. Yang punya gubernurnya dalam surga apa? Ikut gitu. Tidak tahu dia. Punya ganya dalam surga langsung naik. Tidak hei gubernur tinggal dengan yang gubernur dia tinggal anak tu yang tanda dengan kita ulah di ya tinggal yang punya pak gubernur dengan drop zaman pu kalau kita mang dalam surga pu manteng di luar teko hei anak tu betul banyak dalam surga tadi yang tadi itulah dalam surga hanya dua tempat manusia yang waras. Apakah anak muda, urang tua, urang inam dan orang semuanya ingin sukses dalam hidup. Mantu muda ingin sukses. Barangkali sukses itu saja yang berbeda-beda menurut definisi masing-masing. Nah, yang urang anggap sukses, anak muda diberikan karena pekerjaan tetap, urangnya karena pekerjaan tetap, kepegahkan sukses abangnya. Bahkan sukses karena kerja tetap, putra kerja tetap. Dan yang diangkat sebagai satpam. Sukses kata kerja tetap. Urang bahkan daya hana rumah, urangnya karena rumah
ibarat lego ka sukses kanya karena rumah. Ukuran sukses adalah rumah. Bahkan kanya hana moto, royo kana moto, ibarat lego ka sukses abangnya, moto-moto kana. Bahkan kanya ke honor. Uronyo kaji ke PNS, ibarat lego ka sukses bapaknya. Bu sukses, betul ke honor langsung jadi ke PNS. Mencerah langsung berduduk. Sukses, wadah gaji ke PNS. Bahasa lain bu, ada manusia yang membuat standar kesuksesan itu adalah materi atau sesuatu yang berkaitan dengan materi. Urang napeng ipegang sukses, walau urang napengnya hantar berjapa Jumat, walau urang napengnya hantar hana kesemayang 5 waktu, walau urang napengnya hana duri Allah, tapi pak manusia tetap ikut dengan orang sukses. Itu sukses orang-orang bodoh pak. Sukses urang jahilnya atau rumpangnya. Idayo yang tak perlu kita sukses adalah sukses menurut Allah. Sukses menurut Rasulullah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Di mana sukses menurut Allah? Terlalu banyak ayat yang mendefinisikan tentang sukses. Salah satunya adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Ya bahasa lain apakah Bandung gedayonyo adalah main. Nyeluk dalam raga aja ronyo main. Abu, ma, para pemuda dengan deng-denginan main. Mesti ada gede lo balik bahasa lungkeun. Gelantau hadirin hadirat, gelantau muslimin muslimat, wahai para main sekalian. Hanggalah bahasa. Paling-paling kerja-kerja itu tegak. Allah Subhanahu wa taala nekir main ke Nabi Muhammad padahal Nabi mantaudik. Orang kafir musyrik dicita-cita bahwa wafat Nabi. Bukan Allah taala innaka mayit wa innahum mayitun. Kata Muhammad mayit dan awaknya mayit di mendung. Padahal Nabi mantaudik. Hakikat daripada mayit adalah jasad yang sudah berpisah daripada dengan roh. Menyemantang roh hana ikut mayitun tapi ikut dengan hayyun. Allah Ta'ala nak main ke Nabi Muhammad. Lah bahasa katanya le di bahasa model-modelnya. Tapi hana ada buah-buahna. Ida durinya ngekun. Lu yak tagun bu bile dua ni. Nyat bu yang tagun bu bile. Bu bile. Bere. Dia tagun bere. Dia pegah niat tagun bu. Salah bahasanya bu doi. Salah. Melibat ni kita yang kata salah bahasa tu. Dari yang mon gak kun urang tagun bere kun niat tagun bu. Gegelean ini mak kayak arah eknya. Ya, yang kira-kira lam WC ni arah pengumumnya. Pengumumnya kan? Salah bahasa betul. Salah lo. Karena hanana dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab punya nama dan punya kaidah. Takkan main ke urang udik majar. Pakan takkan main karena pasti jik main. Dalam ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sehingga kamu didatangi oleh yakin. Nyota yang lupa malam nyomi ya para pemuda sekalian, nyota lupa lagu lupa Jumat. Jadi dalam tunyo kalau balik, lumci punten tiga bahan lagu lupa Jumat dalam dakwah. Ingin mengkhutbah Jumat dan dakwah mendakwahkan khutbah Jumat.